Saat ini kita akan berbincang langsung dengan mantan penyanyi cilik. Anda pasti kenal di zamannya sama seperti saya. Ini ada Agustina Hermanto atau yang biasa dikenal sebagai Tina Tun. Tina, apa kabar? Hai, apa kabar? Tina yang dulu dikenal dengan lagunya Bolo Bolo itu ya, zaman saya tuh. Membekas banget kecil. loh sampai Iya. sekarang. Ayo, Seru banget. Tina, ini kan Hari Anak Nasional ya. Apa kesannya yang ingin Tina sampaikan, terutama menyoroti lagu-lagu anak ya di Hari Anak Nasional saat ini? Ya, yang pastinya selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak di Indonesia, gitu ya. Temanya kan semua anak terlindungi gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga hak semua anak terlindungi dari pendidikan, dari gizinya, dari semua hak-haknya, termasuk juga untuk mereka mendapatkan entertainment atau lagu-lagu yang sesuai dengan umurnya gitu. Karena sekarang ini kan dengan adanya digitalisasi dengan TikTok, segala platform gitu ya, YouTube dan lain-lain, itu kan semua bisa mengakses gitu ya. Nah, mereka itu akhirnya karena nggak ada materi anak-anak, akhirnya mengakses lagu-lagu orang dewasa misalnya, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ini industri lagu anak ini sebenarnya udah dibahas berapa kali sih ya. Bahkan kita sebagai mantan penyanyi cilik juga pernah punya Save Lagu Anak, Selamatkan Lagu Anak. Sudah mulai sih beberapa anak-anak ini bikin lagu gitu kan tentang anak gitu. Tapi balik lagi kan harus ada yang mensupport secara besar gitu ya, bukan hanya pelaku industrinya aja, tapi dari pemerintahan juga, dari stasiun TV-nya mungkin, dari radio, dari platform gitu. Iya Tina, kalau menurut Anda eksistensi dari lagu anak-anak saat ini seperti apa sih? Apakah benar-benar sudah redup atau sebetulnya kita saja nih yang kurang mendapatkan exposure dari lagu anak-anak zaman sekarang? Sebenarnya kalau dibilang berkarya itu sebenarnya banyak loh gitu. Kayak sekarang anak-anak itu banyak yang bikin lagu anak gitu ya. Bahkan kayak aku aja sering misalnya dijadiin kayak juri untuk lomba cipta karya lagu anak. Terus anak-anak berlomba dan lain. Cuman memang vibe-nya aja yang belum besar gitu. Beda sama era waktu 90-an, itu waktu ya ada Tina Tun, Tasya, Joshua, terus Trio Kwek-Kwek dan lain-lain. Itu kan exposure-nya besar. Bahkan dulu aja video klip aku itu bisa pagi, siang, malam gitu ya. Itu bisa ada di TV gitu. Nah sekarang meskipun pada berkarya, tapi exposure-nya kurang, akhirnya ya di kalangan-kalangan tertentu aja. Jadi makanya balik lagi ya susah juga, namanya industri kan kadang juga misalnya kayak TV mau nayangin satu tayangan anak gitu. Tapi di sisi lain yang satunya sinetron, yang lainnya akhirnya nggak bersaing, akhirnya di drop juga. Jadi butuh ada satu mungkin ya ada kebijakan juga atau regulasi bahwa jam segini sampai jam segini misalnya tayangan TV atau untuk kayak platform tertentu itu harus untuk anak-anak misalnya kayak gitu. Jadi ya bersaingnya juga kan sehat. Jadi balik lagi harus kerjasama semua stakeholder. Ya jadi kalau dulu itu kan exposure-nya tuh dari media yang memang benar-benar menayangkan ya berkali-kali begitu ya, disupport juga oleh televisi kala itu. Nah waktu itu Tina juga sempat ngobrol ketemu ya dengan mantan penyanyi cilik begitu ya. Itu seperti apa sih pembahasannya Tina mengenai lagu-lagu anak ini? Memang kan perlu kolaborasi kerja bersama ya antara artis, pebisnis musik dan juga pecinta industri musik tanah air begitu ya untuk bisa menggaungkan lagi lagu anak di Indonesia. Ya, jadi waktu itu sebenarnya mantan penyanyi cilik itu kita tergabung dalam Selamatkan Lagu Anak, ceritanya Save Lagu Anak nih gitu ya. Sebuah perkumpulan mantan artis cilik, di situ juga bukannya era 90-an aja, bahkan ada yang baru-baru juga kita ajak, yang bahkan era yang di bawah 90-an, di atasnya lagi gitu ya, ada yang 70-an, 80-an itu kita ajak juga, dan kita komitmen di situ bikin satu campaign gitu loh. Campaign itu berjalan dari 2016-an. Cuma balik lagi ya itu karena supportnya itu harus secara masif juga gitu. Kalau jadi waktu itu sempat hype tuh 2016, 17, tapi setelah itu ada festival pun nyanyiin lagu anak misalnya dan lain-lain. Tapi ya redup lagi gitu loh. Jadi nggak bisa konsisten karena ya itu karena hanya pihak tertentu yang mensupport gitu loh. Sedangkan
namanya untuk membangun itu kan harus konsisten, harus fight-nya besar, harus viral lah ibaratnya kalau zaman sekarang gitu ya, dan didukung oleh semua pihak gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ke belakang ini ya dengan ada apa namanya Hari Anak Nasional gitu ya. Jadi bukan hanya apa namanya anak-anaknya aja nih gitu ya yang mikirin karya-karyanya, tapi justru orang-orang dewasa, ya pebisnisnya, pemerintahnya, terus kita sebagai pecinta musik anak gitu, itu semua juga harus ikut apa kontribusi gitu. Iya Tina, tapi menurut Anda nih sebagai mantan penyanyi cilik, apakah industri rekaman saat ini masih banyak yang memproduksi lagu anak? Kalau sebenarnya gini, kalau zaman dulu itu kan pas kita mau nyanyi lagu itu harus album pertama. Harus bikin 10 lagu, cari produser, cari pencipta lagu dulu, produser. Terus kita harus ngiklanin, harus nitip video klip dan lain-lain. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya bikin musik itu tinggal single gitu ya, nggak perlu bikin album yang seabrek-abrek banyaknya, terus biaya produksinya besar, video klipnya harus gimana. Kalau zaman dulu kan ada standar-standarnya. Kalau sekarang kan ibaratnya bisa aja gitu loh, bikin lebih simple ibaratnya seperti itu. Tapi balik-balik lagi banyak yang bikin tapi tidak disupport dan tidak secara pasar juga nggak terlalu vibe, ya pasti tidak akan besar seperti yang viral-viral gitu. Bahkan kan yang viral sekarang itu misalnya anak-anak nyanyi atau jogetnya kayak orang dewasa misalnya gitu. Jadi ya kesadaran itu juga perlu sih gitu ya, bagi kayak kita juga semua nih masyarakat gitu ya, untuk support juga nih anak-anak yang memang betul-betul nyanyiin lagu anak untuk anak-anak. Jadi balik lagi, ini dari edukasinya, sosialisasinya juga ini kelihatannya nggak terlalu kompleks, tapi sebenarnya kalau dibedah tuh ini butuh satu apa ya, wadah, butuh perjuangan juga nih untuk mencapai itu gitu. Maksudnya mencapai era-era waktu kayak mantan artis cilik waktu dulu kan yang fight banget gitu, sampai semua anak bahkan orang tuanya nyanyi lagu anak. Tapi kalau menurut Tina di era sekarang masih ada nggak sih musisi yang memang fokus atau concernnya terhadap lagu anak begitu ya, untuk bisa mengembangkan kembali misalnya agar lagu anak ini bisa kembali eksis, mengingat mirisnya sekarang anak-anak menyanyikan lagu orang dewasa kan. Seperti apa kalau yang Tina dengar dari lingkungan sekitar? Sebenarnya ada gitu, apalagi kan. Nah, balik lagi, tapi vibe-nya itu kalau mungkin Tina sendiri kan ada di lingkungannya teman-teman mata cilik misalnya gitu kan, di lingkungan musik. Jadi aku dengar gitu, oh ini ada yang lagi bikin produksi ini, kita minta bantu promo ya, ayo kita support habis gitu. Cuman ya itu naik ke permukaannya itu tidak sebesar pada saat kita dulu. Nah, mungkin juga kan namanya musik itu kan it's a showbiz juga gitu, bahwa ketika karya itu tidak terlalu vibe atau menarik, ya pasti produser dan lain-lain juga tidak akan sekonsen itu. Jadi balik lagi ya harus ada ya peran pemerintah juga di sini penting gitu. Misalnya untuk ada kebijakan bahwa berapa persen misalnya yang diproduksi oleh produsen musik itu harus ada konten anak-anak misalnya seperti itu. Ya kalau nggak diatur kan pasti juga semua pasti ngikutin pasar kan gitu ya, lagi heboh apa misalnya musik-musik DJ ya pasti nggak DJ gitu loh, bukan yang anak-anak. Bahkan sebenarnya aku pernah bilang loh sama teman-teman save lagu anak, genrenya tuh bisa apa aja loh, mau DJ, mau house music, mau rock atau apa, tapi liriknya. Terus videonya, terus kemasannya apa segala macam itu untuk lagu anak, mungkin itu bisa naik gitu. Cuman balik-balik lagi ada beberapa juga yang sudah mencoba gitu, tapi vibe-nya Baik. Oke, masih banyak PR ya untuk kembali membuat lagu anak ini eksis kembali seperti sedia kala, dan juga diperlukan peran dari berbagai stakeholder ini untuk kembali membangkitkan lagu anak-anak. Terima kasih Tina Tun, mantan penyanyi cilik, sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Salam bolo-bolo. Sukses terus untuk Tina Tun yang sudah kembali mengingatkan kita tentang lagu-lagu anak ya pada zaman yang seharusnya bisa kembali eksis lagi sekarang. Dan Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat kita bersama ya, untuk peduli terhadap anak-anak dan juga bisa membangkitkan lagu anak Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.